Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda solihah solihah? Alhamdulillah, nu'minu billah wa nuhibbul Quran. Masya Allah, masih tetap semangat kita belajar Al-Quran. Hari ini kita akan sama-sama mengkaji surah yang ke-95 di dalam Al-Quran. Surah apa coba tebak? Iya betul, surah At-Tin. Terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah, sehingga termasuk golongan surah Makkiyah. Baiklah, sebelum kita bahas terjemah dan makna yang terkandung di dalamnya, kita sama-sama murojaah dulu yuk surah At-Tinnya ayat 1 sampai 8. Baca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, surah At-Tin ini ada asbabun nuzulnya, yaitu ketika orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy itu bertanya kepada Rasulullah. Dikisahkan dari Ibnu Jarir melalui Al-Ufi dari Ibnu Abbas. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang terjadi apabila ada seseorang yang sudah tua usianya, kemudian dia sudah tidak sadar lagi, sudah tidak ingat apa-apa yang telah menimpa dirinya?" Atau kalau dalam bahasa kita dinamakan pikun ya. Kalian pernah mendengar pikun? Ya, itu kalau misalkan ada kakek-kakek atau nenek-nenek sudah lupa sama cucunya, sudah lupa tadi sudah makan atau belum, atau suka berkeliaran keluar rumah terus lupa dia jalan pulang. Nah, itu artinya dia sudah tidak ingat atau sudah pikun. Nah, mereka bertanya kepada Rasulullah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat kelima dalam surah At-Tin ini untuk menjawab pertanyaan masyarakat Mekah kala itu. Jadi Rasulullah diberi wahyu dengan jawaban pada ayat kelima surah At-Tin. Nah, kita terjemahkan dulu ya dari ayat satunya. Dalam ayat 1 sampai 8 itu terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattini, demi buah tin, wazaitun, dan demi buah zaitun, waturi sinin, dan demi bukit Sinai. Nah, dalam 3 ayat tersebut Allah bersumpah dengan 3 hal. Seperti pernah dijelaskan bahwa apabila Allah bersumpah dengan suatu benda atau suatu nama atau sesuatu hal, berarti hal tersebut adalah sesuatu yang penting. Dan juga demikian dengan ayat selanjutnya. Allah bersumpah dengan ketiga hal tersebut untuk menyatakan bahwa
apa yang akan dibahas dalam ayat selanjutnya adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, ayat selanjutnya berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian ayat kelimanya atau yang tadi Allah turunkan ketika orang-orang Mekah itu bertanya kepada Rasulullah, bunyinya tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, jadi maksudnya dalam ayat ini, dan sungguh Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling bagus di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Nah, tetapi jangan salah, Allah juga akan mengembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, contohnya ketika di dunia Allah berkuasa untuk menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, memiliki mata untuk melihat, memiliki telinga untuk mendengar, diberi akal untuk berpikir, untuk merasakan, dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat bahwa manusia itu tidak punya kekuasaan apa-apa, hanya Allah yang menggenggam hidup manusia. Buktinya di ayat kelimanya, Allah berkuasa untuk mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Contohnya pada kakek-kakek dan nenek-nenek tadi ya. Ketika masa mudanya bisa jadi mereka adalah orang yang hebat, orang yang pintar, menguasai berbagai ilmu. Tetapi dengan kekuasaan Allah, ketika usianya menjelang tua maka dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya di sini diambil kesadarannya sehingga tidak mengenal lagi apa-apa. Nah, di ayat selanjutnya, ayat ke-6, illalladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ada pahala yang besar dan tidak putus-putus. Falahum, dan bagi mereka ajrun, terdapat pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus-putus. Nah, jadi kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi, Allah akan tetap menempatkan mereka di tempat yang mulia. Apalagi nanti di surganya Allah, nanti ya di akhirat Allah menempatkan mereka di tempat yang paling tinggi. Berbeda dengan makhluk yang kafir dan musyrik, itu dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Bahkan di dalam surah Al-Bayyinah dikatakan menjadi syarrul bariyah, makhluk yang paling buruk. Nah, di ayat terakhir, ayat ke-8, Allah berfirman, alaisallahu biahkamil hakimin. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah itu adalah hakim yang maha adil, yang seadil-adilnya. Jadi manusia apabila telah beramal di dunia, beriman dan beramal soleh, maka akan mendapatkan balasan yang setimpal, yang adil, seadil-adilnya. Sekecil apapun yang dilakukan manusia akan mendapat balasan dari Allah. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai tafsir Quran surah At-Tin ayat